Silakan. Halo Wita, selamat pagi. Gimana Halo Pak kabarnya? Eka, selamat pagi. Ya, baik sih, cuma ada beberapa hal yang mengganggu sedikit lah, Pak. Hmm, Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya sesuai dengan tadi kamu apa namanya eh, memberikan info kepada saya. Nah, rencananya kita mau ngobrol apa hari ini? Gini sih Pak, saya sih pengennya ngobrol dengan Pak Eka ini terkait dengan Hmm, masalah yang saya hadapi di kelas Pak Eka. oke. Jadi tujuan kita ngobrol hari ini apa? Tujuannya sih saya dengan Pak Eka sekarang ngobrol santai ini ya Pak Eka ya saya bisa menemukan solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi yang selama ini yang saya mungkin pendam gitu Pak Eka ya. Oke, nah eh Wita ingin mengharapkan apa nih di akhir obrolan kita hari ini? Ya paling enggak ya Pak Eka ya saya bisa tenanglah memecahkan masalah saya sehingga saya bisa plong gitu Pak Eka ya nggak kepikiran Hmm, terus gitu loh. oke, kamu mengatakan kalau kamu punya masalah. Nah, Hmm, coba ceritakan masalahnya yang ingin kita carikan solusinya nih, Wita. Gini loh Pak Silakan. Eka. Saya kan di kelas nih Pak Eka ya. Ini kan ada Ya, guru namanya Pak Putu nih. Pak Putu kan Pak Eka hmm, udah tahu lah ya itu guru matematika saya tuh hmm, gimana orangnya kan. Nah hmm, kebetulan Pak Putu ini membuat les privat Pak. Tapi saya nggak ikut ya, gitu loh. hmm, oke. Ya saya nggak ikut di Jadi lesnya Bapak itu. oke, kamu nggak ikut ya. Nah, Hmm. kemudian dari permasalahan yang kamu ceritakan itu sebenarnya apa sih yang kamu rasakan gitu? Ya inilah Pak yang mungkin saya ingin keluarkan ya Pak unek-uneknya yang saya Mm-mm, pendam-pendam kemarin gitu loh. Saya tuh merasa nggak adil Pak, mm-mm. nggak adil dengan Pak Putu itu gitu loh. Oke, kamu merasa tidak adil, benar Hmm. ya? Oke, nah bisa diceritakan nggak tidak adil yang kamu maksud itu seperti apa? Nah gini loh Pak Eka ya, kan saya nggak ikut les nih. Nah Ya, teman-teman saya tuh banyak yang les. Nah ketika mm, diberikan penilaian, nilainya terlalu lebih kecil daripada teman-teman itu gitu loh. Padahal saya merasa kayaknya sudah berusaha yang terbaik berbuat itu gitu loh Pak. Jadi kok terus saja nilai saya kecil dari teman yang ikut les gitu. mm. Oke, kamu mengatakan tadi tidak adil ya. Kalau dilihat nih, kalau Bapak kasih nih, Hmm. skala 1 sampai 10, 1 itu paling kecil, paling kurang, 10 itu paling bagus tentang keadilan yang kamu rasakan. Hmm. Berapa di antara 1 sampai 10 itu yang kamu rasakan sekarang, keadilan di kelas itu? Kira-kira berapa ya Pak? Mungkin 5 Pak ya. 5 yang saya rasakan hari ini gitu loh. Selama saya diajar oleh Pak Putu itu. Oke, jadi Wite mengatakan tadi nilainya 5, ya Hmm. nilainya 5. Kalau menurut Wite 5 itu kayak gimana? Sebenarnya gini ya Pak Eka ya. Pak Putu itu sebenarnya kalau dari segi mengajar Pak Eka itu udah baik banget gitu loh. Mm-mm, Sudah artinya mm-mm, kita diayomi, dilayani. Cuma itu mm-mm, aja masalahnya pas penilaian itu saya aja merasa nggak adil gitu loh Pak Putu. Karena nilainya kok selalu saya lebih kecil daripada teman yang ikut les gitu loh. Kalau baru saya nggak ikut les, saya nilainya kecil gitu. Hmm, oke. Jadi Witte tadi mengatakan bahwa nilainya kecil dan merasa diperlakukan tidak adil. Nah, Mm-mm. tidak adil itu menurut Witte itu kayak seperti apa itu? Kalau menurut saya Pak PK ya paling enggak lah Pak Putu itu bisa apa ya, memberikan nilai secara objektif lah gitu. Walau saya nggak ikut les itu kan bisa lah Mm-mm. beliau artinya melihat gimana sih kemampuan saya gitu selama di kelas gitu loh Pak PK. Oke, kamu berharap bahwa
Pak Putu itu bisa memberikan penilaian secara objektif. Nah, Betul. Bapak tanya nih, objektif itu seperti apa menurut kamu? Kalau menurut saya Pak Eka ya, karena saya sudah belajar juga Pak Eka ya, walaupun saya nggak ikut les ya, sesuai dengan kemampuan saya lah Pak Eka. Artinya apa ya, saya tuh merasa lebih nyaman lagi gitu loh. Kalau misalnya saya belajar dengan Pak Putu di kelas tidak merasa gimana gitu. Ya artinya nilailah saya sesuai dengan kemampuan saya gitu. Oke. Nah, tadi Wito mengatakan bahwa ingin merasa lebih nyaman, ya, ingin merasa lebih Betul. nyaman. Lebih nyaman itu kayak gimana, Wito? Gini loh Pak, kalau setiap saya di kelas tuh ya Pak ya, Pak Eka ya, saya selalu sindir-sindir Pak Eka. Ya di sini sendirinya tuh kayak gini. Ini loh nilainya yang orang yang anak-anak yang ikut kelas gede-gede kan. Nah, saya baru merasa lebih kecil kayak seperti gimana gitu kok. Saya nggak merasa nyaman gitu. Kayaknya ya seperti di anak tirikan itu loh Pak Eka. Oke. Nah, sekarang dari yang sudah kamu ceritakan tadi, yang Wito ceritakan tadi, apakah gurunya Wito, Pak Putu itu sudah tahu nggak apa yang Wito rasakan? Kalau jujur ya Pak Eka ya, selama ini ya, saya nggak pernah bilang sih ya. Mau gimana mau bilang, saya udah merasa beliau itu nggak adil ya, dan buat saya nggak nyaman gitu ya. Untuk apa juga. Jadi sebenarnya sih saya nggak pengen ketemu dengan beliau sebenarnya untuk bercerita gitu ya, karena memang saya udah merasa, gurunya seperti ini gitu. Oke. Nah, sekarang nih, kan tadi Wito udah bercerita. Nah, tentunya dalam pikiran Wito itu pasti ada rencana yang ingin dilakukan sehingga tujuan kita dari percakapan ini bisa tercapai. Nah, yang dekat-dekat ini Wito pengennya apa yang dilakukan itu? Ya sebenarnya sih kalau mau nggak mau ya Pak Eka, saya harus pengen ketemu sih sebenarnya, sama dengan sekarang ini ya, dengan saya dengan Pak Eka ini pengen ngobrol lah dengan Pak Putu itu gitu loh. Gimana sih gitu, atau ya hal yang lain lah gitu misalnya. Oke. Tadi kamu mengatakan ingin ngobrol-ngobrol. Apa yang ingin Wito obrolkan atau bicarakan? Gini ya Pak Eka ya, mungkin ya yang pertama itu perasaan tidak nyaman saya Pak Eka ya, kalau di kelas tuh. Kemudian juga saya ingin bertanya itu tentang penilaian, kenapa sih saya lebih kecil gitu loh daripada teman-teman gitu. Dia tahulah saya apa sih dasar beliau gitu loh Pak Eka. Oke. Ya. Nah, sekarang gimana strategi yang Wito akan lakukan agar apa yang Wito inginkan itu bisa tersampaikan? Mungkin gini ya Pak Eka ya, kalau saya kan merasa nggak adilnya itu di penilaian ya Pak Eka ya. Jadi paling nggak saya tahu lah dia apa sih rubrik penilaiannya seperti apa gitu. Gimana penilaiannya, kalau memang saya kurang kan bisa lah saya perbaiki gitu loh Pak Eka. Artinya saya bisa refleksi diri gitu loh. Oh di sini memang kekurangan saya gitu. Oke, jadi tadi Wito akan menanyakan rubrik penilaian ya, benar ya? Betul. Oke. Selain rubrik penilaian, ada nggak hal lain yang akan Wito sampaikan nanti? Sama ya mungkin ya Pak Eka ya. Jadi saya ingin menanyakan juga yang mungkin mengucapkan ya, atau mengungkapkan perasaan ya tidak nyaman saya ya selama ini di kelas gitu. Jadi paling nggak saya plong lah sedikit gitu. Jadi biar nggak unek-uneknya selalu dipendam gitu loh Pak Eka. Oke. Tadi Wito udah banyak menyampaikan ya, sudah menyampaikan strategi, kemudian hal juga yang akan disampaikan. Nah, apa nih mau melaksanakan strategi-strategi tersebut? Ya sebenarnya saya pengen segera plong Pak Eka ya, jadi secepatnya lah, nanti kalau paling dekat ya siang inilah mungkin ya, setelah istirahat jam kedua mungkin, kalau memang beliau ada langsung yang mungkin saya akan temui gitu. Oke, nanti istirahat kedua berarti ya. Oke, nah sekarang coba
tanyakan pada diri sendiri, komitmen yang Wite bisa sampaikan nih pada Bapak agar Eh, tujuan bisa tercapai, tujuan kita ini bisa tercapai. Ya mungkin saya akan lebih sungguh-sungguh ya Pak Eka ya. Jadi Mm-mm. setelah ini gimana supaya tujuan ini bisa tercapai, saya ingin membangkitkan ya biar biar hati saya tuh sungguh-sungguh gitu loh Pak. Saya ingin Mm-mm. ketemu pokoknya dengan Pak Putu itu hari ini gitu aja. Terus siang ini gitu aja. Oke, jadi uh, Wite ingin bertemu dengan Pak Putu siang ini agar tujuan kita tercapai. Nah, indikator tujuan kita tercapai itu apa? Paling nggak gini loh Pak Eka, jadi Pak Putu itu bisa merasakan lah, ya tahu Hmm. lah kalau saya tidak nyaman di dalam kelas pada Mm-mm. saat pelajaran beliau kan. Kemudian yang Mm-mm. kedua mungkin saya bisa tahu rubrik penilaian seperti apa gitu, sehingga saya bisa nanti jadikan itu refleksi untuk diri saya ke Mm. depannya gitu Pak Putu ya. Oke. Nah, kira-kira menurut Wite ada nggak orang lain yang Wite harapkan nih agar tujuan Wite ini bisa tercapai? Sebenarnya Pak Eka ya, ya saya pinginnya sih ya dengan wali kelas saya mungkin nanti dengan Bu Eka mungkin sehingga saya bisa merasa ada yang mendampingi gitu loh, menemani kalau saya misalnya agak gimana gitu. Jadi beliau juga bisa membantu saya gitu. Ya semoga aja nanti Bu Eka bisa membantu saya Pak Eka. Oke, ya saya tetap eh, berdoa ya biar Bu Eka Mm-mm. nanti bisa membantu. Nah, sekarang eh, kita kan nih udah di penghujung nih ya. Kira-kira apa yang Wite dapatkan nih dari sesi percakapan kita hari ini? Ya lumayan plong ya Pak, saya mendapatkan suatu Hmm. keyakinan ya. Jadi saya bisa ingin bertemu juga dengan Pak Putu nanti untuk Hmm. menyelesaikan, untuk berbicara lah dengan beliau tentang masalah yang saya hadapi mungkin gitu Pak Eka. Oke, jadi itu sudah semakin yakin ya. Mm-mm. Oke, baik. Nah, kira-kira ada nggak yang ingin Wite sampaikan lagi? Mungkin itu aja mungkin ya Pak ya. Jadi saya ingin ketemu aja hari ini dengan beliau supaya keluh kesah saya itu bisa terplongkan gitu ya. Jadi bisalah saya bisa artinya nyaman nanti di kelas gitu. Oke. Oke, kalau tidak ada, jadi Bapak berharap dari percakapan ini Hmm. tujuan kita bisa tercapai ya. Di tujuan Wite itu nanti bisa tercapai dan Bapak ingin mendengar cerita dan kabar baik dari kamu. Oke, Dan ya, mudah-mudahan siang nanti berjalan dengan lancar ya. ya, amin Itu. Pak. Pokoknya terima kasih Pak Eka ya sudah menampingi saya, menemani Oke. saya ngobrol-ngobrol gini ya. Jadi saya lebih merasa plong gitu ya. Semoga nanti bertemu dengan Pak Putu bisa berjalan dengan baik. Mungkin doanya ya Pak ya, Pak Eka ya. Iya, pasti Bapak doakan ya. Iya Jadi Pak Eka. semoga berjalan lancar ya. Oke, Oke, terima terima kasih ya kasih. Wite ya. Selamat Ya, terima siang. kasih Pak Eka. Sama-sama. Oke. Baik, luar biasa Pak Wito dan juga Pak Eka. Izin ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bapak-bapak ya, Pak Eka dan Pak Wito ya. Jadi saya menangkap tadi Pak Eka selaku coach itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi untuk prinsip coaching terutama yang saya tangkap itu kemitraannya sudah dapat banget. Jadi Pak Eka itu tidak lagi menyebut kata kamu, sudah menyebut nama lebih personal. Jadi kedekatannya itu sudah ada. Bagaimana Wite, tidak lagi kamu. Kalau kamu saya itu ada jarak ya kayaknya ya. Tapi kalau sudah mulai menyebut nama itu seolah-olah anak itu merasa, oh saya dikenal, saya diperhatiin, saya mendapat fokus dari guru saya gitu ya, dari coach terutama ya. Selaku coach mungkin itu perasaan yang akan muncul kalau menurut saya. Kemudian saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi Pak Eka selaku coach itu sudah bisa menangkap kata kuncinya. Jadi sudah bisa menangkap kata kunci yang sudah disampaikan oleh Koci. Jadi Pak Wite berkali-kali mengulang kata adil, adil, adil,
tidak nyaman, dan itu sudah ditangkap oleh Pak Eka dan sudah diklarifikasi gitu ya. Tadi kamu mengatakan tidak adil ya, benar gitu. Itu kan bentuk klarifikasi agar kita tidak salah mengklarifikasi bahwa kata kuncinya benar atau enggak kan gitu ya. Jadi itu sudah sangat luar biasa. Kemudian terkait dengan kompetensi coaching juga dari Coach Eka itu sudah berjalan dengan baik. Untuk Alur Tirta sudah, untuk kompetensinya juga hadir penuh ya. Kemudian mendengarkan aktif, tidak menyela ketika Pak Wite itu selaku coach menyampaikan apa yang dia rasakan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah tampil dari apa yang sudah disampaikan. Kemudian saya tadi mendengar juga Pak Eka itu mendengarkan dengan rasa gitu ya. Oh iya iya gitu. Jadi tidak menghakimi, tidak melabeli, itu sudah terlihat sangat jelas. Jadi luar biasa, apresiasi yang penuh untuk tim Pak Wite dan juga Pak Eka, utamanya Pak Eka selaku coach ya, itu memberikan banyak sekali hal yang luar biasa. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil pengamatan yang sudah saya laksanakan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Terima Eka. kasih.